saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bertemu kembali dalam persekutuan doa pagi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu bersama kepada Tuhan. Untuk mengawali persekutuan doa pagi saat ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami datang hadirat Tuhan untuk bersekutu bersama lewat online Tuhan. Dengan sungguh-sungguh biarlah kiranya Tuhan berkati persekutuan doa pagi ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Betapa banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita, patutlah kita bersyukur kepadanya. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393 bait 1 dan 2, Tuhan betapa banyaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan sudah menyertai kita di tahun-tahun yang sudah kita lewati, dan sepatutnya pun kita optimis bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan kita di tahun-tahun yang akan datang. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus A.L. Bintarto. Ibu Bapak Saudara sekalian, baiklah kita memulai episode pagi ini dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk boleh berhimpun bersama-sama. Bukan saja secara fisikal kami hadir di gereja, tapi kami bersama-sama boleh mendengar akan sabda-Mu. Karena itu berkati kiranya Tuhan akan persekutuan kami ini. Dan biarlah firman Tuhan yang sebentar hendak kami dengar akan menolong kami untuk boleh kami memahami. Dan sekaligus tolong kami Tuhan agar Engkau mendengar doa-doa yang hendak kami naikkan pada hari ini. Biarlah Engkau akan memenuhi apa yang menjadi kerinduan kami. Sekaligus menyempurnakan doa-doa yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Perenungan saat ini didasarkan pada Mazmur 19 ayat pertama sampai ketiga yang demikian bunyinya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud,
Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Pertama-tama saya mengucapkan Xinnian Kuele bagi yang pakai bahasa Mandarin dan yang Hokkien, Xinjun Gyeonghi kepada saudara yang merayakannya. Kata Xinnian atau Hokkiannya Xinjun itu berarti tahun baru. Sedangkan Kuele atau itu adalah sukacita. Gyeonghi itu selamat. Saudara, sebenarnya perayaan tahun baru Imlek ini tidak ada sangkut pautnya dengan agama tertentu. Melainkan hari itu dirayakan sebagai bentuk ekspresi bersukacita karena datangnya tahun yang baru. Dalam arti datangnya musim semi setelah hampir 4 bulan penuh orang, ini zaman dahulu ya, orang tidak bisa berbuat apa-apa karena musim salju. Ladang-ladang penuh salju, jalan-jalan licin. Ya, kalau salju baru turun, memang tidak licin, tidak menginjak begitu. Tetapi kalau salju itu sudah beberapa waktu, beberapa jam, berubah menjadi es, maka kita tidak bisa tahu bahwa ini sebenarnya jalan ataupun sudah menjadi es. Itulah pengalaman Pak Bin waktu kuliah di Inggris tatkala musim salju itu berulang kali kepleset karena Pak Bin tidak beli sepatu salju. Mahal, sepatu salju itu sepatu, kita pakai sepatu lalu masuk ke sepatu salju itu. Bahkan seringkali Pak Bin malah dengan sengaja agak telusur gitu ya, dengan sepatu yang biasa itu. Karena menikmati salju yang telah berubah menjadi es itu. Saudara, untuk mengetahui umur seseorang, pada umumnya orang Tionghoa tidak mengajukan pertanyaan, "Koh, umurnya berapa koh?" Atau "Cik, umurnya piro cik?" Tetapi orang Tionghoa biasa mengajukan pertanyaan, "Koh, sionya apa?" Sio itu, saudara, adalah semacam bintang atau astronomi dari sesuatu waktu yang tertentu. Jadi itu astronominya orang Tionghoa yang normalnya dimulai dari Ci itu tikus. Ci, Gu, Hao, Do, Liong, Cua, Be, Yu, Kao, Ke, Ko, Ti. Nah, Xinjia ini itu adalah Cua, ular kecil. Nah, Pak Bin, sionya Cua. Jadi nanti kalau Xinjia ini, Pak Bin, Cua, orang sudah tahu berapa Cua itu? 85. Ya, jadi Pak Bin hari ini, Xinjia ini usianya 85. Tetapi harus diketahui ya saudara, orang Jawa mengenal ada orang namanya mangan tahun. Tahun kok dipangan ya? Makan tahun itu adalah orang-orang yang lahirnya itu dekat dengan hari Xinjia. Sebab kalau hari ini lahir, besok Xinjia, bayi yang belum bisa apa-apa itu umur sudah 2 tahun. Nah, berdasarkan hal yang semacam itulah, maka kalau Pak Bin dikatakan umurnya 85 tahun, itu karena mangan tahun. Pak Bin lahirnya Desember, sedangkan Xinjia
itu normalnya, Xinjia itu patokannya, itu adalah antara tanggal 20 Januari sampai 21 Februari. Xinjia itu selalu jatuh di situ, tidak pernah keluyuran kemana-mana. Nah kenapa saudara, kok Xinjia tidak keluyuran kemana-mana? Padahal kalau orang Jawa, Arab itu merayakan hari rayanya kan bisa Desember, bisa November, Oktober, November, dan selanjutnya bisa maju-maju terus. Karena apa? Karena mereka itu memakai kalender itu patokannya hanya bulan, tidak pernah mengikuti akan matahari. Sedangkan orang Tionghoa memang patokannya itu bulan. Tetapi kalau satu saat itu sudah tertinggal jauh, maka orang Tionghoa menambah lagi 1 bulan penuh lagi. Sehingga dalam 1 tahun itu kadang-kadang terjadi 13 bulan. Yang disebut itu adalah Lun. Jujur saya tidak tahu bulan apa sebenarnya yang harus diulang, yang menjadi Lun itu. Kalau bulan Tionghoa memang tidak ada namanya ya. Orang Hokkien menyebutnya Jianggue, Jinggue, Sanggue, Singgue, Gonggue. Lun Gonggue, artinya bulan kelima diulang 1 bulan lagi penuh. Orang Yahudi juga berlaku semacam itu. Orang Yahudi itu juga patokannya adalah bulan. Tetapi juga satu saat akan dikembalikan dengan matahari. Nah, kalau orang Tionghoa namanya Lun, tapi kalau orang Yahudi itu bulan itu ada namanya. Ya, bulan Adar dan lain-lain lah. Bulan ke-12 itu namanya bulan Adar. Nah, bulan ke-12 lah yang diulang. Maka disebut sebagai Ve Adar, bulan yang ke-13. Itu persamaannya orang Tionghoa dengan orang Yahudi. Patokannya bulan, tapi setiap dicocokkan. Itulah sebabnya juga kenapa Xinjia tidak pernah berubah. Paskah juga tidak pernah keluyuran. Pasti Maret April. Ya karena bagusnya pemakaian semacam itu. Tadi saya katakan Pak Bin usianya 85 karena sionya Chua. Tetapi makan tahun karena Pak Bin lahirnya itu Desember 41. Berarti sebenarnya baru Desember tambah 41 tambah 25 itu baru 86 nanti, tapi sekarang sudah disebut. Ya tadi karena orang-orang yang lahirnya itu sekitar 1 hari sebelum Xinjia itu sudah dihitung 2 tahun. Ya. Saudara, di belahan bumi 23,5 derajat lintang utara, kalau tengah-tengah namanya Khatulistiwa, 0 derajat ya, Khatulistiwa. Tapi ke utara 23,5, ke selatan juga 23,5 setelah utara maupun selatan. Inilah belahan bumi yang nantinya menjadi subtropis, lalu nanti menjadi tempat di mana musim dingin itu ada. Nah, matahari itu secara gampangnya ya, dari tengah naik ke utara 23,5 balik lagi, lalu turun ke selatan, lalu balik lagi. Nah, kalau ini sedang berada di sana, mulailah musim semi, musim panas, lalu ditinggal mulai musim gugur, lalu musim salju. Nah, itu. Kenapa menyebabkan utara dan selatan itu berbeda musim saljunya? Karena pergerakan matahari ini. Adanya perbedaan musim yang semacam itu menyebabkan manusia lo dapat menyesuaikan diri dengan segala pekerjaannya. Kalau musim salju tidak bisa bekerja apa-apa karena ladang itu penuh dengan salju, jalan juga licin. Ya. Adanya perbedaan musim ini kita dapat menyesuaikan diri, sekaligus sebenarnya kita dapat menikmati hidup ini. Bahwa hidup kita manusia itu tidak monoton begitu saja. Jadi indahnya ada sendiri tatkala musim semi. Banyak orang yang
pergi ke daerah musim semi untuk melihat antara lain ke Jepang, kalau melihat sakura. Tapi orang yang di Eropa, karena dingin, melayu ke daerah ke tengah ini, cari matahari yang tidak membayar. Di Bali, paten geletak di sana. Padahal kalau mereka harus mencari tempat yang terlalu mahal. Jadi betapa seharusnya kita itu bersyukur bahwa Tuhan memberikan musim sehingga orang bisa menikmati dalam kehidupannya. Karena itu apapun yang harus kita hadapi dalam sehari, ada pekerjaan Tuhan yang sebenarnya memungkinkan kita dapat menikmatinya. Karena itu apapun yang terjadi dalam hidup ini, yakinlah Tuhan mempunyai maksud. Amin. Baiklah, kini kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami kembali datang berharap anugerah-Mu khususnya bagi anak-anak-Mu yang kurang sehat. Khususnya bagi Ibu Tanjan Ing, Sri Chen Ing, Desi Indawati, dan mereka yang masih harus merawat akan kondisi kesehatan setelah mereka sembuh dari sakit penyakitnya, maupun mereka yang berusia lanjut. Tolong Tuhan, agar keluarga mereka boleh memberikan perhatian yang baik sebagai wakil Tuhan, utusan Tuhan untuk memberikan hiburan kepada anak-anak-Mu itu. Dan biarlah keluarga merasa bertanggung jawab, berterima kasih kalau mereka masih memiliki orang tua di mana mereka dapat menunjukkan belas kasihnya, tanda terima kasihnya bahwa selamanya mereka telah pernah dirawat oleh orang tua mereka. Dan itu biarlah mereka tidak merasa berkeberatan tatkala harus merawat akan orang tuanya. Bahkan sebaliknya diterima sebagai terima kasih bagi seorang anak yang bisa berbalas budi kepada orang tua yang telah melahirkan mereka dan membesarkan mereka. Kami juga saat ini Tuhan tidak berdoa untuk pelayanan akan jemaat-Mu GKI Pekalongan ini. Berkati kiranya akan majelis jemaat dengan keluarganya masing-masing dengan segala kebahagiaan dan kesehatan. Sehingga lewat kebahagiaan kesehatan itu tidak mengganggu akan pelayanan yang mereka lakukan. Demikian juga akan komisi-komisi yang ada di GKI Pekalongan. Tuhan akan memberkati, akan lewat komisi-komisi itu nama Tuhan boleh makin diperkenalkan bagi siapapun yang mereka jumpai dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk segala program yang telah dibuat untuk tahun 2025 ini. Engkau akan menolong agar semua itu menyebabkan nama Tuhan dipermuliakan, orang makin menyadari akan tanggung jawab baik untuk hidupnya pribadi maupun di dalam kehidupan bermasyarakat dan bergereja. Tolong kiranya Tuhan, segala pelayanan, khususnya tatkala klinik Pratama Silom telah diizinkan untuk beroperasi kembali, agar melalui tindakan itu orang makin banyak menyadari bahwa manusia Kristen sungguh mencintai siapapun juga tanpa memandang suku, ras maupun agama. Dan itu biarlah pelayanan yang sederhana itu menyadarkan orang bagaimana kekristenan itu hidup di dalam dunia ini. Kami juga saat ini Tuhan teringat akan saudara kami di daerah Kesimpar khususnya yang mengalami korban. Bapak tolong agar pemerintah daerah sungguh dapat memberikan pertolongan yang baik dan yang tepat. Bapak akan menolong para korban, bahkan juga gereja Tuhan yang berada di sana. Berkati agar lewat apa yang hendak dilakukan, menyebabkan mereka juga dapat menjalankan misi mereka untuk menunjukkan belas kasih kepada mereka yang membutuhkannya. Akhirnya kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang masih ingin melanjutkan akan pembangunan. Sebab kami memiliki bahan-bahan baku yang begitu luar biasa tersebar di seluruh Nusantara. Oleh itu tolong Tuhan agar biar pejabat-pejabat baik dari pusat maupun daerah sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan akan segala keindahan dari segala bangsa kami ini untuk dapat mempergunakan apa yang ada bagi kebaikan rakyat Indonesia. Sehingga setiap rakyat merasa berbangga dan bersyukur memiliki negara Indonesia. Maka tolong Tuhan para pejabat sungguh-sungguh
bertanggung jawab atas kepercayaan rakyat yang diberikan kepada mereka. Pula kami berdoa untuk Bapak Presiden Prabowo yang hari-hari ini sedang menuju ke India untuk melakukan perkunjungan. Biarlah segala perkunjungan itu menyebabkan Tuhan kerjasama akan lebih baik lagi bagi kedamaian dunia ini. Kami berharap akan segala kebaikan Tuhan untuk pribadi dan keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ketika Yesus ada di hati kita dan menjadi milik kita, maka kita memiliki damai yang penuh. Marilah kita memuji Tuhan, besarlah untungku. Dari NKB 197, bait 1 dan 2. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin khas, badai dunia berderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita akhiri persekutuan doa pada pagi hari ini dengan kita berdoa. Bersyukur Tuhan atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan jikalau Tuhan sudah memberkati persekutuan doa pagi ini dari awal hingga akhir. Tuhan, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Jika sebentar kami akan melakukan aktivitas-aktivitas kami, kiranya Tuhan sertai dan berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, persekutuan doa pagi ini telah usai. Majelis Jemaat mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2576 bagi saudara sekalian yang merayakan. Tuhan Yesus memberkati.